life crisis ini tuh apa sih? Dikit-dikit toxic, dia gaslighting gitu ya, dia NPD gitu. Sebenarnya tuh ada fakta menarik dari quarter life crisis ini. Kalau overthinking itu termasuk ciri-cirinya atau enggak sih Kak? Quarter life crisis ini terjadi di rentan usia 20-30 tahun. Itu tuh benar atau enggak sih Kak? Halo Sobat Cons, kembali lagi di Binkel, Bincang Keluarga. Bersama aku, Maya Fawas Resandi, yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Sobat Cons, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Oh iya, Sobat Cons, pernah gak sih ngerasain stres, overthinking, atau mungkin udah mulai takut nih sama masa depan? Kira-kira aku bakal sukses gak ya di masa depan? Nah, buat Sobat Cons yang ngerasain semua perasaan itu dan mungkin sedang mengalami itu untuk saat ini, podcast ini cocok banget untuk kalian. Karena di episode kali ini kita akan membahas tentang quarter life crisis. Tentunya aku nggak sendirian loh Sobat Cons, aku bersama narasumber yang sangat inspiratif dan juga merupakan salah satu dosen BK FIP UNJ, yaitu Kak Desri. Halo Kak Desri. Halo Resa, halo Sobat Cons. Boleh nih Kak Desri dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, terima kasih Resa, terima kasih juga buat BMP ya, udah kasih kesempatan untuk bincang hari ini. Kenalin, nama aku Desri, seperti yang tadi Resa udah bilang, salah satu dosen di Prodi BK FIP UNJ. Gimana nih kabarnya Kak Desri hari ini? Alhamdulillah, so excited, so happy to be here. Oke, kalau aku boleh tahu dari skala 1 sampai 10, seberapa bersemangat sih Kak Desri menjadi narasumber? Kayak semangat banget, kayak to infinity and beyond, kayak tak terbatas gitu. Karena katanya Kak Desri semangatnya tidak terbatas, dan aku pun udah gak sabar, dan kayaknya Sobat Cons di rumah juga udah gak sabar nih Kak. Kita mulai aja yuk. Boleh. Tapi ya Kak, sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang quarter life crisis ini, aku mau nanya dulu nih, sebenarnya quarter life crisis itu apa sih? Supaya aku dan Sobat Cons yang di rumah ini gak ada misunderstanding nih tentang pengertiannya gitu. Jadi sebenarnya quarter life crisis ini kan lagi trending, kayak relate banget. Jadi topiknya emang menarik ya. Nah, saking trendingnya itu banyak dipakai kan kata ini akhir-akhir ini. Lagi quarter life crisis gitu ya. Termasuk kata lainnya juga gitu. Sehingga saking trendingnya itu jadi overused gitu ya. Kita tahu kalau misalkan overused tuh suatu kata tuh jadi kehilangan maknanya. Kayak aduh, dikit-dikit toxic, dia gaslighting gitu ya, dia NPD gitu, termasuk quarter life crisis ini. Sebenarnya tuh ada fakta menarik dari quarter life crisis ini. Jadi ini tuh bukan dari teori psikologi sebenarnya awalnya. Jadi awalnya itu ditemukan oleh seorang jurnalis di tahun 2001. Nah, jadi jurnalis ini tuh nemuin fenomena di mana waktu itu kan beres krisis moneter ya, 98, 99, dan dia menemukan fenomena ini tuh di 2001, di mana banyak orang merasa galau akan hidupnya, tidak puas, merasa lonely gitu ya, karena kan setelah krisis moneter tuh ada banyak kebaruan, rasa misalkan internet mulai datang, banyaknya pekerjaan baru. Nah, dari situ tuh orang-orang merasa galau dengan kebaruan ini. Nah, dari galau ini jurnalisnya tuh pengen ngajak, kok pada diem-diem aja sih gitu ya dengan galau ini. Yaudah speak up aja supaya kita ngerasain galaunya bareng-bareng. Muncullah quarter life crisis gitu. Kayak berarti quarter life crisis ini tuh justru bukan dari seorang psikologis ya Kak, tapi dari seorang jurnalis. Karena melihat fenomena pada saat itu, setelah krisis moneter itu ada peralihan dan orang-orang tuh mulai galau gitu ya Kak. Betul. Oke, kalau aku boleh tahu ya Kak, sebenarnya quarter life crisis ini tuh ada ciri-cirinya gitu gak sih Kak? Oke, menarik banget nih ciri-cirinya ya. Sebenarnya dari 2001 itu tuh ada lanjutannya lagi Resa. Ada. Nah, pertama kali mulai ditekuni, mulai diteliti sama akademisi nih di tahun 2013, namanya Oliver. Dia mulai menekuni dari quarter life crisis ini. Ciri-cirinya apa sih gitu ya? Udah sih langsung kasih tahu aja gitu. Siapa tahu relate gitu ya. Sebenarnya ciri-cirinya itu seperti perasaan in between. In between tuh seperti di antara.
adanya kebingungan antara yang aku pikirkan dan realita gitu. Jadi kayak ada perasaan in between, termasuk juga mulai mempertanyakan, mulai juga aku tuh puas gak sih sebenarnya gitu-gitu deh. Kalau overthinking itu termasuk ciri-cirinya atau enggak sih Kak? Pasti banget. Okay. Tapi aku tuh pernah baca ya Kak. Jadi di salah satu artikel itu ngomong kalau misalnya quarter life crisis ini terjadi di rentan usia 20 sampai 30 tahun. Itu tuh benar atau enggak sih Kak? Oke, ini pertanyaannya bagus banget nih. Tadi kan aku udah bilang nih bahwa awalnya itu di 2001, betul ya? Nah, sebelumnya itu sebenarnya ada teori psikologi Arnett namanya, nama ahlinya. Nah, ini tuh tentang psikologi perkembangan. Justru sebenarnya awalnya itu ada teori emerging adulthood. Jadi apa sih teori ini gitu ya? Teori ini tuh dimana teori perkembangan yang menjelaskan perkembangan usia 18 sampai 20-an. Dimana dari segi rentang perkembangan ini tuh yang paling banyak tugas perkembangannya. Makanya disebutlah quarter life crisis ini di tahun 2001 gitu. Tapi sebenarnya dari segi psikologi ada pembahasannya juga tadi, emerging adulthood. Biasanya di 20-an. Quarter tuh kan 1/4 gitu ya. Kayak di 25 biasanya gitu. Mungkin kalau misalnya menurut Arnett tadi itu lebih nyambung ke pas perkembangan di usia 18 sampai 20 tahun ya Kak? Ya 20 tahunan ya. Oke, mungkin kalau misalnya kayak gitu ada kemungkinan gak sih Kak fase ini tuh bakal terjadi di usia di bawah itu gitu, kayak terjadi lebih awal gitu Kak? Oke, fase ini mungkin gak sih gitu ya. Sebetulnya sejauh ini kalau kita lihat dari fenomenanya, banyaknya itu mulai di 20-an. Jarang yang memang terjadi di bawah itu gitu. Karena apa? Karena di usia bawah itu tuh kita lebih terstruktur ya. Kayak SD, SMP, SMA, kontrol orang tua tuh masih tinggi. Nah, di usia 20 tuh kita mulai dilepaskan ya mengontrol diri sendiri. Sejauh ini tuh banyaknya di usia 20. Mungkin kayak terjadi keseringan di usia 20 mungkin karena kebanyakan di usia 20 itu kita udah mulai punya hak atas diri kita sendiri gitu ya Kak, punya kendali lebih banyak gitu. Betul banget, itu juga yang dibilang sama Arnett. Karena kenapa sih masa emerging adulthood itu mulainya 18? Ini tuh karena menurut pandangan western usia 18 tuh udah legal, udah dilepas gitu. Jadi benar-benar wah tugasku banyak sekali gitu. Oke, tadi kan kita udah tahu ya Kak tentang ciri-cirinya, kita udah tahu sebenarnya udah tahu dasarnya gitu tentang quarter life crisis ini. Kalau Kak Desri sendiri pernah gak sih ngalamin itu atau mungkin sedang mengalami nih? Iya, oke. Kak Sharing Desri gitu masih ya. muda gitu ya. Oke, pernah sih mengalami pastinya. Jadi cerita nggak apa ya? Boleh diceritain. Ya, nih. Sobat Cons, mudah-mudahan ada yang relate, kita bisa saling menguatkan gitu ya. Oke, dulu tuh kan setelah lulus gitu ya, bingung apakah mau jadi guru kah atau apa. Sedangkan satu sisi punya passion juga di bidang olahraga gitu ya. Waktu itu tuh bener-bener keterima bekerja di olahraga sebagai instructor gitu ya. Dan keterima juga jadi guru BK gitu. Itu satu pilihan yang berat banget gitu. Tapi at the same time yang kakak pilih adalah jadi guru BK ini gitu. Tapi setelah jadi guru BK ini ternyata ada lagi nih challenging yang lainnya gitu loh. Kayak misalkan, aduh ternyata jadi guru berat ya. Aku udah bisa jadi contoh yang bener belum sih? Kayak gitu-gitu mulai kayak ada sih di pikiran. Berarti Kak Desri bisa dibilang 2 kali gitu ya Kak fasenya. Jadi yang pertama itu bingung antara jadi guru BK atau menjadi di olahraga itu sebagai instruktur itu, atau terus setelah itu Kak Desri juga bingung, ketakutan tidak menjadi contoh yang baik gitu. Iya. Pada saat itu kalau aku boleh tahu gimana sih cara Kak Desri akhirnya bisa memantapkan diri dan memilih satu pilihan gitu? Oke, sebenarnya penting banget buat kita punya peta realitas namanya. Peta realitas tuh apa gitu ya. Jadi kita mulai menafsirkan realita yang terjadi gitu. Apa aja sih gitu. Bener gak sih yang kita pikirkan tuh beneran terjadi gitu. Kita mulai mendefinisikan ulang apa itu sukses bagi
aku gitu, apa sih sukses itu gitu ya. Apakah sukses yang aku bikin, yang aku definisikan itu tuh sebenarnya ekspektasi dari orang tua, ekspektasi dari teman, atau ekspektasi dari society gitu ya. Mulai mendefinisikan hal-hal kayak gitu sih, mendefinisikan terus bikin peta realitas, atau mulai menerjemahkan yang terjadi itu sebenarnya apa sih. Nggak cuman langsung kayak automatic thinking gitu, yang terjadinya A, oh pasti A, mungkin ada A kuadrat gitu ya yang kita perlu dalami gitu supaya nggak belok nih petanya gitu. Mungkin kalau yang Kak Desi lakuin itu lebih menyadari gitu apa dampaknya yang dari lingkungan, dari keluarga, dan juga dari diri Kak Desi sendiri gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita bikin peta kayak gitu ya Kak, menurut Kak Desi itu mana sih yang lebih diprioritasin antara pandangan dari kita, dari lingkungan, atau dari keluarga ini? Oke, ini pertanyaannya menarik ya, karena kan kita hidup di budaya kolektif yang mana kita harus terbiasa mendahulukan tuh kayak di luar diri kita gitu ya, entah itu keluarga dan lain-lain. Biasanya kan kayak orang-orang tuh ingin mengambil sebuah keputusan, apalagi di masa yang lagi kebingungan ini, terlalu diikut campuri oleh pandangan dari luar dan juga keluarga gitu. Betul banget. Yang pertama mulai mendefinisikan ulang dulu, mulai self-aware, mulai lagi untuk ngobrol sama diri sendiri, banyak banget ngerefleksi sebetulnya apa yang aku pinginkan, sebetulnya apa yang menjadi penting buatku, itu jadi penting banget sih. Berarti mungkin lebih ke refleksi diri ya Kak. Tapi sebenarnya kalau misalnya di fase ini tuh kayak ada dari masa lalu gitu gak sih Kak? Kayak bahasanya kayak pengaruh dari masa lalu gitu ya. Kayak misalnya di usia ini tuh kan harusnya di usia ini kita kebingungan nih, kita harus bisa memilih nih antara dari lingkungan, dari keluarga, tapi kita tuh masih belum bisa gitu memutuskan itu, dan kita kesulitan untuk merefleksikan diri kita. Itu tuh ada pengaruh gak sih Kak dari masa lalu? Pasti ada pengaruhnya banget. Nah makanya sebenarnya ketika kita mulai bingung itu justru bagus. Jadi nggak apa-apa kalau bingung, artinya kita berpikir, artinya kita mulai peduli sama diri sendiri, apa sih yang benar-benar bagus untuk kita. Nah jadi sebenarnya berpengaruh, tetapi pada fase-fasenya memang kita perlu fasenya itu mempertanyakan kembali apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita pelajari, itu sangat mempengaruhi banget. Jadi misalkan dulu tuh harusnya berprestasi terus gitu ya, kita mulai mempertanyakan lagi kayak, emang bener nih harus berprestasi itu, atau bagiku tuh yang terpenting adalah enjoy-nya gitu, atau apa sih gitu. Jadi benar-benar berpengaruh, tapi kita perlu merefleksikan ulang, mendefine ulang, mencari makna baru. Mungkin bisa dimulai dari menaruh diri kita sendiri untuk di dalam pertimbangannya itu ya Kak. Betul. Dahulu. Oke, berarti waktu pada saat itu yang Kak Desri lakukan itu melakukan refleksi diri dan mencari makna ya, istilahnya kayak gitu. Yeah. Dari diri sendiri, keputusan diri sendiri, dan keputusan yang dulunya itu dipengaruhi oleh orang lain gitu. Betul. Kayak mungkin karena kita didengerin cerita dari Kak Desri, gimana kalau misalnya kita dengerin cerita dari teman-teman nih? Boleh. Nih, jadi ya teman-teman, jadi Sobat Kons, sebelumnya itu aku udah sebar angket gitu kan, supaya bisa diisi sama Sobat Kons yang ada di rumah dan dijawab oleh Kak Desri. Oke, kita mulai aja ya Kak. Oke, boleh. Dari pertanyaan yang pertama. Yang pertama, dia cerita nih Kak, katanya, halo, aku seorang mahasiswi sastra semester 2 di zaman sains dan teknologi yang udah banyak berkembang pesat. Aku kadang suka bertanya-tanya nih tentang karirku, dan aku sedang disibukkan oleh tugas 2 kepanitiaan, asdos, dan bootcamp. Wah, banyak banget ya Kak. Ya itu. Terus kata dia, entahlah ini bisa berguna untuk karirku nanti atau tidak, tapi setidaknya aku udah berusaha. Aku kadang suka penasaran tentang masa depanku, sukses atau enggak ya. Rasanya kayak selalu dihantui rasa bersalah kalau nggak melakukan hal yang produktif. Tapi aku juga bingung harus ngapain. Give me some advice, please. Oke, advice ya. Menarik banget. Oke. Pasti banyak mengalami juga nih Sobat Kons yang lainnya gitu ya. Karena aku sendiri juga pernah merasakan di titik itu gitu. Thank you udah sharing, kita sharing bareng-bareng lagi ya di sini. Jadi
Sebenarnya kalau dari case kakaknya yang tadi cerita, itu kan kayak ada rasa perasaan bersalah kalau memang nggak produktif gitu ya. Padahal tadi sudah disebutkan, sudah jadi asdos, 2 kepanitiaan, dan ada bootcamp juga ya, justru gitu. Nah, sebetulnya perlu kita lihat lagi, perlu lihat lagi sebenarnya. Tadi kan kuantitinya udah banyak nih. Sebenarnya kita perlu fokus juga ke quality. Walaupun sedikit, tapi quality-nya itu memenuhi, it's okay. Jadi sebenarnya mulailah berfokus ke quality. Nah, quality-nya ini dasarnya dari mana? Tentunya dari diri sendiri. Maknanya tuh apa sih buatku untuk ikut bootcamp banyak ini gitu. Tadi kan nanya, aku akan sukses atau enggak? Boleh ditanyakan lagi makna suksesnya itu apa, mulai merefleksi juga, mulai juga kayak tadi harus ada juga yang dipelajari dan dipelajari ulang tuh. Misalkan dulu tuh aku senengnya bener-bener produktif gitu ya, ternyata secara kuantiti banyak tapi secara quality tuh bikin aku capek misalkan, karena produktivitas itu bagus tapi harus harus terarah. Produktif tuh mengarah kemana? Arahnya harus yang paling bagus ke diri sendiri. Kalau kita lihat dari teorinya eksistensial nih dari Rollo May, ibaratnya kita itu biasanya kan kalau ibarat senter kan dari luar ke diri kita gitu ya. Jadi cahaya dari luar yang menerangi kita. Tapi ketika kita benar-benar tahu meaning kita, quality dari apa yang kita kerjakan, senternya tuh kayak dari diri kita keluar, kita yang ngasih sinar kayak gitu. Mungkin dari kakaknya bisa, buat dari kakak yang udah sharing, terima kasih banyak. Mungkin kalau dari Kak Destri yang tadi aku ambil sih kayaknya mungkin kamu bisa lebih refleksi diri lagi dan juga melakukan kegiatan yang lebih terarah, kayak ikut banyak tapi harus berkualitas dan mengarah ke dirinya sendiri gitu ya Kak. Ini karena yang pertanyaan pertama dan cerita pertama sudah terjawab, kita lanjut ke soal yang kedua, cerita yang kedua nih teman-teman. Nah yang kedua ini aku mau cerita nih Kak, kadang aku suka stres aja karena di ekspektasi lingkungan sekitar. Ada mulai dari lingkungan nih Kak. Soalnya dari dulu baik lingkungan keluarga dan pertemanan, mereka anggap aku bisa semuanya dan selalu bisa perfect, bahkan bawaan alami. Padahal ya aku juga mau bisa santai, mau juga kalau berbuat kesalahan dimaklumi. Tapi karena pandangan mereka yang kayak gitu, kadang ngebuat aku suka tertekan untuk bisa selalu menjadi yang terbaik. Gak boleh salah, gak boleh gagal. Walaupun aku tahu nih gagal itu yang manusiawi. Kalau misalnya saya udah berusaha yang terbaik tapi ternyata hasilnya gak sesuai ekspektasi, rasanya kayak mengecewakan semua orang yang saya sayang. Oke, dimana dia selalu memberikan yang terbaik buat lingkungan sekitarnya ya, tetapi mungkin ada perasaan bersalah ya tadi ya, ketika merasa nggak fit the standard gitu ya. Oke, nggak berhasil gitu ya. Oke, thank you juga udah sharing ya. Sebetulnya itu pasti perasaan yang melelahkan gitu ya, bahkan kadang-kadang juga selain capek juga sedih gitu ya. Kok gini gitu. It's okay. Yang perlu diingat adalah ada beberapa hal yang perlu kita kontrol dan memang kita sadari ini tuh di luar kontrol kita, termasuk respon orang lain gitu. Nah, selain itu juga kita mulai bisa kayak sharing nih sama temen-temen gitu ya. Kalau misalkan dirasa lagi berat, it's okay. Mulai dari menantang diri sendiri untuk ngerasa nggak baik aja tuh nggak apa-apa gitu ya, sharing, menerima gitu ya. Iya, mulai menerima sharing sama teman-teman gitu. Dan jangan lupa perasaan orang lain adalah hal yang termasuk di luar kontrol kita, dan betul salah satunya ada tanggung jawab dari diri kita juga, perasaan orang lain. Tapi jangan lupa perasaan orang lain juga merupakan tanggung jawab orang itu juga gitu. Jadi at least gitu, ketika udah do your best, it's enough sih gitu. Mulai sharing juga nggak apa-apa, latihannya dari mulai berani cerita ketika sedih dulu deh. Kalau memang merasa gagal tuh sulit atau merasa nggak fit the standard tuh sedih banget gitu, mulai dari terlihat dulu bahwa saya tuh lagi lelah tuh nggak apa-apa cerita gitu.
mulai dari hal kayak gitu sih mungkin semoga bisa ngebantu. Kalau yang tadi aku dengar, aku baca ya ceritanya, dia tuh seakan-akan meletakkan orang lain terlebih dahulu baru diri dia gitu. Kalau menurut Kak Desri kayak gimana tuh? Iya, jadi dia mengambil responsibility atau mengambil tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh orang di luar dirinya. Jadi kalau memang kecewa ya gak apa-apa gitu. Dan ketika kecewa, orang tersebut punya punya tanggung jawab untuk menanggulangi perasaan itu. Nah, batasnya dia adalah sampai ketika sudah memberikan yang terbaik, it's enough gitu. Dari kakaknya yang tadi bercerita yang sudah mengisi ini mungkin bisa meletakkan dirinya terlebih dahulu, kayak memprioritaskan dirinya terlebih dahulu. Betul. Baru orang lain ya Kak. Betul. Terus juga mungkin mulai menerima kalau misalnya gagal, kecewa itu adalah hal yang wajar gitu. Iya. Terus kakaknya juga bisa bercerita kepada orang lain supaya bisa menerima lebih diri sendiri gitu. Karena kadang kita mikir aduh kalau gagal tuh gimana gitu ya. Ternyata dari gagal ini juga oke gagal, tapi it's a new beginning kadang-kadang. Itu tuh awal dari semuanya juga kok kadang-kadang gitu. Kadang aku menyadari satu hal sih Kak. Aku menyadari satu hal baru-baru ini kalau misalnya terkadang orang-orang itu takut gagal bukan karena dirinya sendiri, tapi dia takut akan pandangan orang lain gitu. Betul, itu wajar dan bisa dipahami sebetulnya. Makanya sedikit-sedikit tadi mana nih yang bisa di dalam kontrolku dan mana yang bukan. Menyadari hal itu, termasuk juga pendewasaan ya. Kayaknya kalau misalnya aku lihat dari sekitar aku pun juga mereka tuh kalau misalnya Kak ada ujian nih besok ya, terus mereka bilang iya aku takut gagal, nanti aku diomelin orang tuaku. Nah itu lagi-lagi bukan karena dia takut gagal atas dirinya sendiri, tapi dari lingkungan pressure ya, tekanan ya, dari luar dirinya sendiri gitu Kak. Jadi kebanyakan di zaman sekarang itu orang-orang ngerasa gagal, ngerasa takut kalah itu bukan karena di pandangan diri dia ke dirinya, tapi dari pandangan orang lain ke dirinya sendiri. Betul, ditambah lagi ada sosial media ya, dimana orang tuh bisa showing up apa yang menjadi kesuksesannya. Jadi kita merasa tertinggal mungkin ya. Dan jangan lupa kalau misalkan kita melakukan sesuatu, kalau alasannya diri sendiri itu udah bagus, kalau alasannya karena orang lain itu yang perlu kita perhatikan ulang, karena jangan-jangan motivasi kita melakukan sesuatu itu berasal dari ekstrinsik atau dari luar, dan itu akan sangat melelahkan. Baiknya kita mulai menggali dari dalam diri ini tuh motivasi intrinsiknya apa yang membuat aku melakukan itu, yang memang porosnya adalah diriku, yang tadi kayak Resa bilang gitu. Karena menurut aku juga mungkin kalau misalnya kita terus-terusan ikutin ekspektasi orang lain itu bakal capek sendiri ya Kak. Karena aku lihat standar orang lain itu nggak pernah habis gitu. Jadi mungkin menurut aku ya Kak, kakaknya bisa mulai dari menentukan tujuan hidupnya sendiri gitu, tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Bener gitu gak Kak menurut Kakak? Bener banget. Dan jangan lupa ada yang harus dipelajari dan dipelajari ulang gitu, learn and unlearn gitu. Oh dulu polaku tuh seperti ini, aku sekarang harus mulai bisa nih menentukan mana yang di luar kontrolku dan mana yang enggak. Kalau misalkan buku gitu ya, ada yang bagus tuh Filosofi Teras, pasti ngebantu untuk tipe kakak yang sedang mengalami perasaan seperti ini gitu. Mungkin dari kakaknya udah dapet jawaban nih ya, karena tadi pun aku dengar udah dapet banyak banget nih jawaban-jawaban yang mungkin bisa aku terapin ke diri aku sendiri juga. Mungkin boleh ya Kak kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Iya boleh. Oke. Tapi sebelumnya kan tadi aku udah pernah nanya ya Kak, ada gak sih kemungkinan quarter life crisis ini tuh bakal terjadi di usia di bawah 18 tahun? Dan Kak Desri menjawab bahwasanya bisa terjadi tapi sedikit jarang gitu, atau bagaimana Kak? Boleh dijelaskan kembali? Oke, jadi sejauh ini banyak yang menelitinya itu di 18 sampai 20-an. Itu pun karena kenapa 18? Karena memang di luar negeri, di western modern itu usia 18 tuh kayak udah ada usia legal di mana dia mulai meninggalkan rumah, mulai melakukan hal lainnya gitu. Jadi kalau di usia SMA itu jarang terjadi gitu. Nggak mungkin nggak ada sama sekali gitu, tapi jarang terjadi. Tapi mungkin ada dengan probability yang kecil banget. Mungkin ini
ada nih datangnya kayak dari anak SMA Kak, karena dia cerita usianya baru 17 tahun. Oke, Sweet 17 ya. Forever young ya. You are the dancing queen. Oke nih, namanya dia cerita namanya Olga Kak. Oke. Dia bilang aku umur 17 tahun. Entah di umur ini aku ngerasa capek banget, pusing dan stres dengan masa depan. Terus dia bilang, boleh gak sih aku jadi anak sukses tanpa merepotkan siapapun. Aku hanya ingin merubah kehidupan keluargaku. Aku harap aku bisa kuliah di UNJ agar bisa meringankan beban ekonomi. Aku gak mau kuliah di swasta karena mahal. Aku gak mau repotin siapapun, tapi keluarga aku kenapa ya cuek dan gak mendukung aku supaya bisa kuliah di negeri. Lelah banget rasanya berjuang untuk masa depan sendiri tanpa dukungan keluarga. Oke, Sweet 17 pasti lagi mulai di pintu quarter life crisis ya. 17 kan 18 nih Udah tadi mau ya. masuk ya. Udah mulai terasa nih vibes-nya gitu. Oke. Untuk kakaknya, thank you udah sharing juga ya. Nah, menarik ini case-nya banyak terjadi karena beberapa merasa ingin sukses tapi tanpa merepotkan orang lain gitu. Nah, sebetulnya dengan ada statement ingin sukses tapi tanpa merepotkan orang lain itu tuh udah mementingkan diri di luar dirinya gitu loh. Kayak harusnya untuk sukses itu nggak apa-apa merepotkan orang lain dengan batas-batas tertentu. Jadi jangan takut, apalagi secara legal di Indonesia 17 itu kan masih, walaupun udah punya KTP gitu ya, tapi kan tetap masih di bawah pengawasan orang tua. Jadi jangan ragu kalau memang merasa merepotkan dalam batas-batas tertentu. Nah, terus tadi bilang rasanya lelah banget gitu ya? Iya, dia bilang rasanya lelah dan capek banget, gak dapat dukungan dari keluarga juga Kak. Nah, karena dari awal fokusnya itu gak mau merepotkan. Siapa tahu yang merepotkan sedikit ini tuh misalkan bisa baik buat diriku. Jadi sebelum memutuskan, baiknya tuh mendengar dulu apa yang menjadi alasan dari orang tuanya. Mungkin bisa melihat dari point of view orang tuanya ya Kak? Betul. Tapi sebelum menentukan nih, oke, aku nggak mau pokoknya gitu ya, sebaiknya kita dengar dulu alasannya tuh apa sih. Siapa tahu itu make sense dan memang hal itu tuh kayak baik buat diri kita di masa depan yang kita belum paham. Makanya ada baiknya tuh diskusi dulu, apa sih maksudnya, kenapa, kayak menggali dulu. Jadi kayak kita terjun dulu nih, baru nanti kalau memang adanya ketidaksepahaman, nanti bisa bicara dengan keluarganya. Kalau dari POV aku tuh kayak gimana sih gitu. Jadi diskusi itu jadi penting. Dan juga mungkin yang membuat adanya ngerasa mau diskusi itu agak ngerasa terhambat tuh mungkin karena tadi nggak mau ngerepotkan duluan gitu. Jadi mungkin gak sih sukses tanpa merepotkan orang lain, karena untuk CEO aja kan pasti butuh ya, iya pasti butuh tim gitu. Apalagi sekarang di abad 21 ini semua tuh base-nya teamwork. Jadi it's okay kalau memang membutuhkan bantuan. Tapi tadi saya juga dengar alasannya adalah gak mau merepotkan karena kuliah swasta mahal gitu ya. Nah, untuk hal ini again ini bisa dibicarakan dulu. Nah, kalau memang preferensi dari adiknya pengen ke negeri, selama itu bisa dipertanggungjawabkan dengan argumentasi yang logis nih, kenapa memilih negeri, ada alasannya 1, 2, 3, 4. Jadi yang dibawa ke orang tua adalah argumentasi yang bersifat logis, yang alasannya bukan ya pengen aja ke negeri, oke, secara ekonomis dan ada hal lainnya mungkin yang perlu dieksplor gitu. Jadi emang komunikasi yang jadi jembatan ya di sini. Kadang aku kan diskusi itu sangat penting ya Kak, karena kan kita tidak bisa tahu gitu apa yang ada di pikiran orang lain, kita nggak bisa tahu point of view dari orang lain. Mungkin dengan diskusi ini mungkin adiknya ini bisa melihat point of view dari orang tuanya gitu. Jadi dan orang tuanya pun bisa melihat point of view dari adiknya ini. Betul. Tadi kan juga bilang stres ya. Nah, stres itu kan sebenarnya respon tubuh terhadap apa? Terhadap ancaman. Nah, biasanya ancamannya itu yang memang lebih besar dari kemampuan dia bisa merecover.
Artinya dia ngerasa, aduh di sekitarku tuh ini udah terlalu besar gitu, makanya perlu sharing, perlu stress management. Kalau misalkan tadi saya bilang supaya nggak stres, mulai cerita ke kakak dulu kalau ada kakak, ke ibu dulu atau ke ayah dulu kalau memang memungkinkan gitu. Ada karena kan respon tubuh gitu terhadap ancaman nih, supaya nggak dipegang sendiri, apalagi masih 17, perlu ngobrol sama orang tua. Karena mungkin bisa dimulai dari cerita ke orang terdekat ya, mungkin seperti yang Kak Destri bilang tadi, mungkin ke kakak. Kalau lebih dekat dengan kakak bisa cerita dulu ke kakak gitu. Iya. Kalau lebih dekat dengan ibu bisa cerita dulu ke ibu gitu, supaya mungkin dari mereka itu bisa dibantu untuk menjelaskan ke orang tua gitu. Iya. Kita perlu ngerefleksi lagi, kenapa sih kita nggak mau semerepotkan itu gitu. Apakah ada ketakutan atau ada hal lainnya yang perlu kita dealing dulu sama hal tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita si adiknya ini nggak bicarain ke orang tuanya, siapa tahu orang tuanya merasa gak direpotin sama sekali kok gitu. Betul. Mungkin itu cuma kesalahpahaman gitu ya Kak. Iya, jadi perlu banget dibicarain. Mungkin bisa didiskusikan terlebih dahulu ya Kak. Iya. Karena aku pun ketika di usia itu ya Kak, aku sedikit cerita, aku pun merasakan hal yang sama gitu. Aku kebingungan antara memilih jurusan gitu. Jadi hal yang aku lakukan adalah berdiskusi dengan orang tua aku, dan aku meyakinkan mereka dengan argumen yang aku punya, dan mereka pun bisa mengerti gitu setelah melihat point of view dari aku, dan aku pun bisa mengerti alasan dari mereka gitu setelah melihat point of view dari mereka. Walaupun pasti butuh waktu ya, nggak bisa satu kali one shot gitu. Pasti butuh berkali-kali, dan itu yang konsekuensi dari kita gitu. Harus terima kalau memang dalam one shot nih belum bisa. Pasti butuh berkali-kali dulu. Betul sih Kak, aku setuju banget. Mungkin kita bisa nih ke pertanyaan yang terakhir. Oke. Nah yang terakhir ini singkat nih Kak. Dia cuma nanya, gimana sih ya Kak caranya biar kita nggak terlalu overthinking sama apa yang akan terjadi di masa depan? Oke, overthink itu kan kayak berpikir terus gitu ya, muter di kepala. Misalkan aku takut suatu hal, aku takut nggak sukses, aku takut gak mampu nih nanti, misalkan besok presentasi atau skripsi misalkan ya, aku takut, ada ketakutan, ada perasaan, aduh aku sedih nih, aku takut gitu ya, misalkan kayak gitu ya. Nah sebenarnya overthink ini tuh kalau di dalam bahasa tuh seperti rumination itu ruminasi itu kalau kita lihat di hewan itu suka ada di sapi. Dia tuh kan kerjaannya ngunyah aja gitu, gitu kan, ngunyah terus, dan itu bisa berjam-jam, terus nanti kayak yang disimpan dulu di dekat lidahnya, dimakan lagi gitu. Itu kan kayak overthinking ya, terus aja bergulir di situ ya, digiling gitu ya. Nah tanpa kita sadari, overthink ini itu tuh kayak kalau kita terus-terusan melakukan itu gak akan pernah selesai. Kenapa coba? Karena dia terlalu dipikirin terus gitu ya. Karena ketika kita overthink, tanpa sadar kita tuh udah mempremiskan diri kita sendiri. Seperti apa contohnya? Aduh, gimana kalau besok aku gagal? Aku kan suka gagal. Dari awal kita udah membentuk framing, udah ada premis. Mau dicari gimana pun jawabannya, kita kembali ke awal. Karena dari awal kita udah mempremiskan hal tersebut ke diri kita. Aku suka gagal, aku suka nggak lancar nih nanti, atau hal lainnya. Jadi premis-premis kayak gitu mulai kita sadari nih, aku tuh sering bilang apa sih ke diri sendiri gitu. Nah ketika overthink tuh sebenarnya bagus, sebenarnya ada penelitian yang menunjukkan kalau olahraga tuh sama efektifnya dengan antidepresan. Nah overthink tuh kan bisa ngebantu juga nih kalau misalkan kitanya bergerak, olahraga itu ngebantu banget, apalagi jalan kaki rutin itu ngebantu banget kalau dari segi fisiknya gitu ya. Nah kalau dari segi keseharian sebenarnya bisa dilakukan juga journaling. Jadi ketika kita lagi overthink, lagi penuh, itu bisa journaling atau cerita, sebenarnya back to basic lagi gitu. Cerita back to basic, nulis, journaling gitu. Dan overthink ini tuh sebetulnya kan bagus ya kalau misalkan terkontrol, dalam artian aduh gimana nih besok. Sebenarnya overthink tuh dulunya tuh kan buat kayak gini, misalkan nih zaman dulu kalau kita nggak punya rasa overthink, mungkin kita nggak
mungkin kita ketika melihat Rizky atau ketika apa ya bahasa Indonesia ya, Rizky itu kayak melihat ancaman gitu ya, melihat ancaman itu kita terobos aja gitu. Tapi dengan adanya overthinking kita mulai berpikir lagi, ini hati-hati deh. Sebenarnya ada persiapan gitu ya Kak sebelum terjadi ya, gitu. sebenarnya ada fungsi baiknya buat kitanya sendiri gitu. Tapi kita harus kontrol itu dengan cara tadi olahraga supaya pikirannya teralihkan, dan secara otak juga dopaminnya terproduksi itu ya, yang hormon yang untuk merasa happy gitu ya. Lalu ada juga tadi mulai menyadari aku tuh suka melabeli diriku apa, nanti di breakdown lewat jurnal dan cerita sama orang lain gitu. Ya mungkin kakaknya bisa seperti ngelakuin hal yang tadi udah diomongin nih sama Kak Desri, bisa olahraga, bisa melakukan journaling, atau mungkin bisa cerita. Tapi ya Kak, tadi kan aku dengar kalau misalnya overthinking itu kan sering kali kita kayak melabeling diri kita sendiri kan, kayak aku gagal, pasti aku besok gagal, orang aku aja kayak gini. Itu lama-lama tuh bisa berdampak gak sih Kak ke dirinya itu, kayak dia jadi insecure atau mungkin kayak gimana gitu, jadi dia tidak berani untuk mengambil langkah. Pasti berpengaruh ya dari overthinking ini, karena ibarat kayak kalau kita nonton film terus diulang-ulang kan kita jadi hafal betul ya gitu, sehingga itu tuh sebenarnya harus di breakdown, harus diputus cycle-nya gitu. Sebenarnya overthinking dihilangkan benar-benar tuh kan sulit juga. Paling enggak kita bersahabat dengan overthinking ini sehingga kita bisa mengkontrol overthinking ini gitu. Kalau misalnya Kak Desri sendiri waktu di quarter life crisis ini pernah gak sih ngalamin overthinking itu? Hampir setiap hari ya gitu ya. Jadi itu merupakan hal yang wajar ya Kak? Karena dulu tuh gini kan, jadi guru tuh setiap hari datang ya ke sekolah. Terus pagi-pagi, wah ini harus hati-hati nih ngomong di kelas. Aduh, pembawaannya juga nggak boleh nih yang terlalu begini gitu. Kan otomatis pulang dari kerja gitu ya, pulang jadi guru tuh kayak, aduh capek banget nih. Emang ini ya gitu, kok kayak gini banget ya. Aduh besok harus ini lagi. Ini gimana sih? Mau aku bisa ya kayak gitu. Itu pasti tiap hari. Apalagi hal yang dihadapinya kayak tadi kerjaan, dan itu setiap hari. Itu pasti pernah banget. Dan so far yang ngebantu aku sih tadi olahraga, jalan. Biasanya kalau teman-teman ada waktu, bagus tuh untuk mendedikasikan 1 jam per hari tuh untuk olahraga. Kalau aku biasanya sebelum ngajar ke kelas tuh jalan kaki atau jogging dulu nih di sekitaran, atau bisa sore sesudah juga, baru nanti bisa journaling atau bisa cerita juga. Nah, kita juga perlu ngatur nafas nih kalau memang udah terasa sesek gitu. Kok sudah terkontrol, kita perlu ngatur nafas gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih ke nafas lagi, kayak basic banget gitu ya. Nah, karena ketika kita ngatur nafas tuh sebenarnya kan dulu tuh manusia tuh satu kesatuan ya. Kayak kalau yang muslim mungkin ada ayatnya gitu kan ya, kita tahu semua gitu. Nah, dari satu kesatuan, dan lama-lama tuh ada terbentuk organ, jadi satu kesatuan. Nah, sehingga ketika kita mengatur nafas itu tuh ngebantu kita banget gitu, karena terhubungkan antara pikiran, perasaan, dan juga fisik. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kakak kan tadi bilang hampir setiap hari nih overthinking. Berarti overthinking itu benar-benar hal yang wajar ya Sobat Kelas. Jadi mungkin nggak wajar itu kalau misalnya sudah terlalu berlebihan gitu, yang sampai melabeling diri, sampai insecure, nggak berani buat ngambil langkah. Nah, itu baru hal yang tidak wajar. Sebagai guru BK nih Kak, kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan kepada murid yang sedang mengalami hal itu? Seperti Olga tadi. Oke. Sebenarnya kan kenapa quarter life crisis itu karena benar-benar step atau melangkah sendiri gitu. Nah, kalau di anak SMA, SMP, SD atau siswa katakanlah, biasanya memang merasa kebingungan gitu ya. Dan kebingungan ini belum tentu arahnya ke quarter life crisis. Tapi apa sih yang bisa guru BK lakukan supaya jadi support gitu ya? Yang pertama, kita perlu menjadi pendengar dengan active listening, nggak terlalu sering harus begini, harus begitu gitu ya. Justru kita bisa jadi pendengar yang baik buat siswa tersebut,
selain jadi pendengar yang baik, kita bisa ngebangun rapot, ngebangun hubungan yang baik dengan siswa tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa bantu justru sampai siswa tersebut tuh bisa solve problemnya sendiri gitu. Caranya gimana? Biasanya yang bisa dilakukan guru BK ada banyak tekniknya sebenarnya, tergantung case-nya. Tapi paling enggak bisa ngebangun hubungan, rapot tadi, sama jadi pendengar yang baik sebelum ABCD harus melakukan ini itu gitu. Biasanya. Kayak tadi kalau misalnya 2018 itu ada kemungkinan terjadi gitu Kak. Tapi aku mau nanya, kalau misalnya di usia 18 sampai 20 tahun atau mungkin di usia 20 tahun awal, itu ada gak sih kemungkinan seseorang itu nggak terjadi masa quarter life crisis ini? Ada, biasanya sebetulnya ada, tapi sejauh ini researchnya pasti pernah merasakan semuanya. Karena memang secara perkembangan di mana individu tuh di umur 20-an ini mulai mempertanyakan kembali apa yang menjadi kepercayaannya selama ini gitu. Nah, dari mempertanyakan kembali ini dia mulai melihat. Nah, sebenarnya aku jelasin sedikit ya. Ada yang lupa nih. Sebenarnya kan tadi aku bilang ada dari 2001 tuh ke 2013. Mulai dari psikologi ini nih mulai memperdalam gitu ya. Nah, menarik banget. Dr. Oliver ini tuh menemukan bahwa ada fase-fase overthink. Yang pertama ada locked in atau merasa terjebak. Kedua, mulai merasa separate atau merasa ingin meninggalkan apa yang jadi kepercayaan. Nah, setelah meninggalkan ada fase explore. Setelah masa explore dia mulai mencoba semua, dan ini tuh fase yang penting karena mendukung perkembangan psikologis, mendukung kematangan juga gitu untuk mencoba mana yang memang sesuai dengan dirinya. Dan akhirnya adalah rebuild atau membangun kembali. Itu fase-fasenya. Kalau udah rebuild itu atau membangun kembali itu berarti dia setidaknya sudah bisa menanggapi overthinking ini dengan in positive way gitu ya Kak? Betul, gitu. Ini berarti kalau yang aku tangkap tadi ya Kak, berarti kalau misalnya overthinking ini menurut Dr. Oliver ini yang pertama itu ada yang namanya terjebak. Yang kedua itu menjauh, jadi dia menarik diri gitu Kak, atau gimana? Dia menarik diri dari society itu, dari lingkungan gitu Kak? Dia menarik diri dari apa yang dia percaya selama ini. Aduh, misalkan nih, aku percaya di awal, aku percaya aku bekerja di company ini tuh aku yang penting gajinya besar. Tapi ternyata nggak nyaman. Ternyata yang selama ini aku bilang gaji besar membawa happiness dan kepuasan, ternyata kok enggak ya. Ada apa nih? Tapi aku udah taken kontrak nih di perusahaan ini gitu ya. Terjebak. Dan lalu separate, mulai resign nih misalkan ya, dan mulai meninggalkan. Oh, ternyata gaji besar nggak membuatku happy. Dia mulai nge-explore apa sih hal yang membuatku happy gitu. Jadi separate ini bukan berarti separate dari society-nya aja, tapi separate dari apa yang dia yakini selama ini. Makanya pasti ada feeling lonely karena mulai meninggalkan semua yang tadi dia sudah percaya selama ini. Kayak setelah feeling lonely ini, merasa kesepian ini, dia mulai explore gitu hal-hal baru ya. Betul banget. Karena dia menjauhi kepercayaan dia akhirnya mulai mencari hal-hal baru dan membuat kepercayaan baru gitu Kak. Betul. Iya, betul. Dari hasil eksplorasinya. Jadi, kalau yang aku tangkap tadi ya Kak, berarti sebenarnya fase quarter life crisis ini tuh bukan sesuatu yang pasti terjadi, tapi kebanyakan mayoritas itu pernah mengalami hal ini ya. Betul. Ada yang memang bisa mengontrol dengan baik gitu ya, apa yang menjadi concernnya, apa yang menjadi kebingungannya, karena support sistemnya ada banyak hal. Tapi mostly itu terjadi. Oke. Kalau misalnya ya Kak, seandainya waktu bisa diulang kembali nih. Waduh, time machine gitu ya. Doraemon tolong hadir di sini. Kira-kira Kak Desri ini mau ngomong apa sih ke Waduh. Ke Kak Desri yang masih di masa itu, apa yang bakal Kak Desri lakuin supaya bisa mencegah quarter life crisis ini tuh gak terjadi di kakak? Oke. Apa ya? Kayaknya cukup bilang gak semua jawaban harus ada hari itu. Yang penting berprogres. Dan bilang jangan lupa juga untuk
lebih mengenal lagi apa yang diinginkan. Terus sih lebih ke nggak semua jawaban tuh harus ada hari ini. Itu kan kita kayak aku mau semua hari ini. Aku mau lulus tapi aku mau lulus S2 tapi aku mau dapat kerja juga. Aku mau ini. Kayaknya kayak gitu ya kebanyakan di society ini gitu. Makanya kadang-kadang nggak semua jawaban ada harus hari ini. Aku milih dia bener nggak sih gitu ya. Aduh bingung gitu ya. Kadang nggak semua jawabannya harus ada hari ini tapi kita perlu cari makna-makna itu. Gitu. Kalau hal-hal apa sih yang bakal Kak Desri lakuin supaya dapat mencegah gitu? Mencegah ya, hal-hal ya. Lebih ke kakak akan lebih banyak berefleksi lagi sih. Itu udah pasti. Dulu mungkin karena saking paniknya gitu ya, jadi ya udahlah, yang penting coba dulu gitu. Tapi sebelum mencoba tuh kejebak aja. Harusnya kan berefleksi dulu, benar kenapa nih mau ini gitu. Bener banget sih kata orang tuh, sebelum kita melakukan sesuatu perlu stop dulu untuk beneran berpikir dulu aja 2 menit tuh nggak apa-apa loh gitu, nggak harus aduh harus cepet nih sekarang, oke gitu, akan ku kejar gitu. Kayak Bakalan gerasak-gerusuk gitu ya, nggak mau terlalu gerasak-gerusuk, ya udah santai gitu, tapi tetap terarah maknanya kemana, sesuai nggak sama aku gitu. Karena Kak Desri udah spill nih ke kita tentang apa sih yang bakal Kak Desri lakuin kalau misalnya Kak Desri balik ke masa itu. Mungkin bisa dicontoh nih sama teman-teman supaya bisa mencegah masa quarter life crisis ini atau mengobati masa itu gitu. Nah kalau misalnya buat teman-teman sobat cons nih, kira-kira apa sih yang mau Kak Desri omongin supaya mereka semangat gitu yang lagi di masa ini? Oke, keep doing it, you are doing great. Terus apa lagi ya? Ada quotes yang kakak inget nih sampai sekarang. Katanya kadang Tuhan tuh ngasih hal yang sangat keren di dalam rasa takut. Ketika kita mulai coba keluar dari comfort zone, ada greatest thing yang ada di sana gitu. Jadi iya, siapa ya pemain film deh itu tadi. Lupa lagi yang pasti siapa ya, dari pemain barat. Oh yang ini Dwayne Johnson gitu ya kalau nggak salah. Iya. Aku belum nonton. Sama mungkin kalau dari liriknya Nadine ya, ada tuh lagu ya kayak bagus, kayak aku masih ada sampai di sini. Kayaknya sobat Kos nih pada tahu nih, karena banyak nih penggemar Nadine. Iya. Melihatmu berjuang sampai akhir. Gitu. Selamat berjuang. Terima kasih banyak ya Kak Desri. Nggak kerasa banget ya kita udah ngobrol lumayan panjang nih. Dan kayaknya aku udah mendapatkan ilmu-ilmu baru. Dan kayaknya sobat Kos juga udah dapetin banyak ilmu nih. Seru banget bisa ngobrol sama Resa. Resa juga tadi banyak ngerefleksi ya, jadi aku dapat insight juga. Terima kasih banyak ya Kak Desri sudah mau menjadi narasumber di episode kali ini. Sampai berjumpa di episode selanjutnya sahabat Kons. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.